Halo semuanya, kita kembali lagi di podcast Tipar. Ya, kali ini saya tidak sendiri, kedatangan dosen komunikasi bisnis yaitu Ibu Nova Riana. Baik, Bu Nova, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Iya. Alhamdulillah. Di masa pandemik ini tetap semangat ya Bu ya. Harus dong. Harus jaga kesehatan ya Bu ya. Harus, Baik. kan biar imun. Imunnya ya, baik. Baik, Bu Nova, kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi bisnis ya Bu ya. Komunikasi bisnis, di situ juga ada beberapa topik yang harus digali gitu ya. Tidak hanya komunikasi, yang saya tahu komunikasikan ini adalah pertukaran informasi ya Bu ya. Informasi gagasan Basicnya. atau basicnya kayak gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngambil temanya tentang positioning dan branding Bu ya. Nah, ada beberapa yang saya ingin tahu Bu tentang dua tema ini, positioning dan branding. Yang pertama itu sebenarnya positioning itu apa Bu menurut Bu Nova? Oke. Ya, di mata kuliah saya yang saya ampu komunikasi bisnis itu memang biasanya positioning and branding ini memang menjadi salah satu salah satu sesi ya di dalam RPS ya, dalam rencana pembelajaran. Nah, oke. Jadi kalau dalam komunikasi bisnis, positioning dan branding ini merupakan aspek yang penting ya untuk kita dalam berbisnis ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan bisnis kita gitu kan ya. Nah, supaya dikenal kayak gitu ya. Dikenal, betul. Contohnya gini, misalnya kayak Pak Hadi ini lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada di jalan gitu nemu apa istilahnya billboard atau apa lagi. Simple, isinya cuma checklist aja. Apa tuh? Checklist tuh ya kalau logo checklist. Logo checklist Kira-kira brand apa tuh? Nike. Nah, that's it ya. Nike, ya just do it. Ya just do it. Nah, betul. Ya, walaupun ada juga sih kompetensi. Kompeten ya. Oke, kalau di LSP. Ya, tapi betul Nike rasanya satu logo yang sudah mendunia, yang rasanya kita kenal deh yang checklist tuh Nike, walaupun mungkin nggak ada tulisan NIKE-nya gitu, cuma logo aja. Nah, ini memperlihatkan bahwa Nike itu positioningnya udah kuat, brandingnya tuh udah kuat gitu. Jadi udah istilahnya udah tertancap nih di publik gitu maksudnya. Jadi intinya sebetulnya positioning itu sebetulnya adalah strategi atau bagaimana cara kita menyampaikan pesan mengenai merek kita. Kita ingin dikenal sebagai merek yang bagaimana gitu ya. Itu positioningnya di mana. Lalu juga brand kita gitu, itu branding di situ masuknya. Kalau boleh ya kutip teori dikit boleh bebas. Kalau katanya Suhu Kotler gitu ya, kalau katanya Suhu Kotler, sebenarnya positioning itu tindakan merancang produk ya dengan memanfaatkan bauran pemasaran lah ya, marketing manusia yang tepat begitu ya, untuk menanamkan kesan tertentu yang kita inginkan di benak publik gitu. Nah, jadi kita pengen dikenal sebagai produk yang gimana nih? Nah, dengan ingin dikenal oleh khalayak umum gitu Bu ya, produk itu ada langkah-langkahnya nggak sih Bu untuk supaya nih produk A misalkan gitu ya, supaya pengen dikenal oleh masyarakat luas lah kayak gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Sebetulnya tadi ya, strategi kayak seperti kata Kotler tadi itu. Ini sebenarnya persepsi. Kita bicara mengenai persepsi. Bagaimana kita membentuk persepsi konsumen tentang merek kita, mengenai brand kita. Nah, gimana caranya? Nah, itu sebetulnya ada tiga langkah yang basic gitu ya. Yang langkah pertama itu kita bisa kumpulkan dulu keunggulan-keunggulan apa yang kita punya. Gitu ya, itu nanti biasalah bisa lihat strength-nya apa gitu ya. Masih SWOT atau TOWS gitulah boleh lah ya. Tapi intinya kita kumpulkan dulu tuh keunggulan-keunggulan kita apa. Nah, terkait dengan keunggulan itu Bu ya, kan pastinya dari perusahaan A, B, C itu pastinya memang
punya keunggulan masing-masing ya. Betul, yang betul. yang Ibu sampaikan tadi gitu. Nah, sebenarnya ada nggak penilaian itu dari perusahaan itu sebagai keunggulan tersendiri yang bisa dinilai itu seperti apa? Baik, langkahnya dulu nih saya selesaikan ya. Langkahnya itu tadi kita kumpulkan. Katakanlah kita punya keunggulan berapa ya? Kita banyak nih keunggulannya, ada 5 misalnya seperti itu ya. Nah, dari 5 keunggulan ini, langkah keduanya kita pilih salah satu yang paling dominan. Yang paling dominan. Kita mau dikenal sebagai yang mana yang mau kita jual dari 5 gitu ya. Kita ambil pick salah satu gitu ya. Misalnya kita ambil yang kita mau yang dominannya misalnya price misalnya ya. Price. Nah, inilah yang mau kita jual. Nah, langkah ketiganya sampaikan unggulan kita ini ke publik dengan konsisten, dengan cara yang konsisten. Jadi misalnya kita mau dikenal yang mau kita jual ini harga misalnya ya. Nah, segala sesuatu itu harus ke sana, konsisten. Jadi misalnya kita mau beriklan, misalnya kita mau bikin billboard gitu ya. Bikin billboard, maka harga ini yang harus kita tampilkan. Banyak tuh kan kalau di pinggir-pinggir jalan tuh kita lihat billboard dari jauh udah kelihatan harganya dulu. Ya nggak? Pas kita, misalnya billboard hotel deh misalnya ya. 325 net gitu ya. Dari jauh 325, pas deket hotel Anu gitu. Jadi itu maksud saya dengan konsistensi. Gitu ya. Nah, jadi 3 langkah itu tadi kita kumpulkan keunggulan, kita pilih salah satu yang paling kuat gitu ya, yang jadi kekuatan kita, baru kita sampaikan dengan konsisten. Nah, kalau tadi ditanya Pak Hardi tanya apa aja sih yang bisa jadi keunggulan ya. Nah, itu ada macam-macam. Kita bisa unggul karena pentingnya produk kita. Ya, produk kita dibutuhin orang banyak, unggul dong. Ya kan? Pak Hadi buka SPBU di tempat yang sepi, unggul jelas. Orang dengan sendirinya gitu. Iya, dengan sendirinya penting gitu. Penting ya. Baik. Produk kita apalah, kalau sekarang sih pulsa kuota gitu lah ya. Kuota, itu unggul. Nah, penting, maksudnya produk kita itu penting. Yang keduanya berbeda. Kita harus punya uniqueness. Ya. Jadi kalau kita punya uniqueness, itu kita udah unggul tuh. Tentu berbeda, bukan sembarang beda ya. Bukan berani tampil beda gitu lah ya. Jadi berbeda dengan lebih baik tentunya ya. Nah, itu uniqueness. Lalu yang ketiganya kita bisa keunggulan itu sendiri. Ya, secara kualitas. Ya, secara kualitas kita dibandingkan kompetitor itu kita unggul. Nah, itu cuma jelas ya keunggulan ya. Lalu selanjutnya kalau kita juga adalah misalnya pelopor. Ini maksudnya milih ya dari berbagai ini ya. Atau bisa juga kita ya pelopor, ya kita ya unggul, ya bisa juga. Jadi bisa semuanya atau kita bisa pilih saja kalau super banget mah gitu. Tapi maksud saya ini adalah hal-hal yang bisa kita ambil sebagai keunggulan. Baik. Ya. Pelopor misalnya. Kan sampai sekarang juga barangkali kita tahu ya ada merek-merek tertentu. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh ya? Boleh deh, boleh nggak apa-apa. Promosi juga. Jangan deh. Jadi misalnya saya nyebut merek salah satu ya, merek X gitu ya. Untuk beli produk itu di warung, itu udah jadi nama generik. Tahu deh ya, misalnya kayak merek A gitu ya. Mas beli A gitu ya. Itu udah langsung dipahami sebagai air minum dalam kemasan. Si mangnya udah langsung tahu aja. Udah tahu aja. Iya, padahal mereknya kan banyak ya. Nah, itu nanti yang kita terima merek D, merek C gitu kan. Padahal kita ngomongnya A. Nah, kayak gitu. Deterjen ya. Deterjen itu juga. Dengan kata lain memang suatu produk itu harus punya uniqueness sendiri ya. Baik Bu, terkait tadi kita bicara tentang keunggulan dan sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara tentang strateginya. Strateginya ini seperti apa ketika kita mau menetapkan positioning itu? Yang pertama itu tadi tentu ya, kita tetapkan perbedaan kita. Apa yang membedakan produk kita dari kompetitor terutama? Ya. Kita
kita jual juga manfaatnya. Ya, kita harus temukan, kita jual dalam tanda kutip ya ke publik, ini loh manfaatnya produk kita nih, gitu ya. Lalu juga kita juga harus selalu update atribut produk kita. Misalnya begini, misalnya dari segi packaging misalnya ya, packaging. Kita harus selalu update atributnya dalam artian begini. Misalnya ini sekarang November ya Pak Hadi. November. Ya? Bulan depan kita sudah mau Christmas. Nah, Desember ya, itu kan sudah auranya Christmas tuh kalau Desember. Jadi Christmas dan tahun baru. Dan tahun baru, betul. Nah, itu packaging itu bisa memasukkan atribut-atribut sesuai eventnya. Kalau pas Christmas ya kita kasihlah pitanya yang hijau dengan merah gitu ya. Ketika menjelang Lebaran, kebalikannya ya, Lebaran kita taruhlah ketupat-ketupat atau gimana. Jadi packagingnya itu juga update gitu loh. Jadi jangan ini dipajang, ini produk tahun lalu nih gitu ya. Jadi udah kadaluarsa dong ya Bu ya kalau kayak gitu Bu. Sama satu lagi, kita juga harus memperhatikan langkah pesaing. Ya, jadi hati-hati juga dengan pesaing. Kita watch lah gitu ya. Pesaing itu bagaimana di sini nanti kita ketinggalan. Berarti kita juga harus lihat pangsa pasar juga ya Bu ya. Betul. Dalam hal penetapan strategi ini kayak gitu ya. Nah, ini baru yang kitanya ya. Tapi ketika kita tadi udah menyiapkan ya, kita siapkan manfaat kita update, kita ciptakan uniqueness. Jangan lupa ada unsur eksternal yang juga harus kita pertimbangkan. Nah, faktor eksternalnya apa tuh? Nah, itu salah satunya kita lihat kebutuhan atau needs dari masyarakat. Kita juga harus melihat ability to pay, ya, kemampuan masyarakat untuk membeli. Ini kaitannya dengan harga barangkali. Price ya. Lalu juga kondisi sosial masyarakat, ya, itu sesuaikan dengan bisnis kita. Jangan sampai kita membangun bisnis di tempat yang salah gitu ya, yang nggak diterima nanti di demo lagi kayak gitu. Lihat sikon juga kalau kayak gitu ya. Betul. Jadi selain bisnisnya kita kita rancang dengan baik, jangan lupa lingkungan sekitar itu juga menjadi pertimbangan. Nah, kalau klop ini insya Allah chosen gitu, insya Allah itu. Baik, tambah ini aja nih, pengetahuan saya semakin luas Bu, terkait tentang komunikasi bisnis ini. Karena jujur saya pun kalau berbicara komunikasi pastinya ketika bidang saya di pariwisata Bu ya, mau tidak mau berhubungan dengan banyak wisatawan kan, yang terpenting adalah komunikasi. Kadang susah juga kita berkomunikasi. Tapi kan di sini Ibu tentang komunikasinya bisnis berarti terkait dengan produk gitu ya, produk yang mau di marketingnya ya. Nah, baik. Nah, ada lagi Bu yang muncul di benak saya ketika kita berbicara tentang positioning ini Bu, dalam penetapannya gitu ya, menetapkan positioning ini sebenarnya ada kesalahannya sih Bu gitu kan, kesalahan dalam menetapkan positioning di suatu perusahaan. Kemungkinannya ada nggak kayak gitu, karena kan pastinya kan produk dipasarkan dan sebagainya itu kan pastinya tadi yang Ibu sampaikan, melihat pangsa pasar gitu ya, dan kemampuan masyarakat untuk membeli. Nah, dari situ kan kemungkinan juga ada nggak sih itu seperti itu? Ya, kemungkinan seperti itu selalu ada, Pak Hadi. Jadi kalau di istilahnya itu mispositioning, ya. Mispositioning. Nah, mispositioning sendiri ini ada macam-macam nih. Ada yang over positioning. Nah, ini kepedean nih. Kepedean. Jadi saya nggak pede, bukan kepedean. Kita tuh sebetulnya posisi kita tuh di sini, ya, posisi brand kita. Tapi kita memasarkannya, mempromosikannya di sini. Gitu. Jadi lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Atau sebaliknya, kita masarin di sini, under positioning ini namanya. Nah, ini dua-duanya sama jeleknya. Sama jeleknya. Jadi harusnya gimana tuh? Ya harus pas harus ya. Pas. Ada 4 macam sebetulnya. Ya, ada 4 macam. Saya sampaikan yang 2 dulu nih, karena pas berhadapan banget. Over dengan under. Susah untuk memilih mendingan mana, karena harus tepat positioning itu.
Kenapa? Ketika nggak tepat, ketika misalnya kita over gitu ya, over wisatawan atau customer datang, loh saya dengar di sini, kenapa kok pas datang ada di sini? Jadi komplain, kekecewaan karena harapannya ternyata lebih tinggi daripada kepuasannya, ya kan? Jadi kan kecewa kan? Nah sebaliknya kalau kita under, ini juga jangan bukan berarti bagus gitu ya. Kalau tadi over mengundang komplain, under juga memang sisi baiknya customer datang, lebih bagus nih dari yang dipromosiin, gitu kan? Kesannya kayak nice surprise gitu ya. Datang, lebih bagus nih ternyata daripada yang diomongin atau yang dari di fotonya misalnya seperti itu ya. Tapi jangan salah, kalau kita di sini, kira-kira dia datang nggak? Pastinya gitu, belum tentu juga dia datang kan? Kan yang akan mendapat nice surprise itu yang datang. Masalahnya kalau kita promosinya di bawah keadaan yang sebenarnya, kan belum tentu datang dia. Kadang sudah underestimate duluan, di sana mah segini, padahal aslinya ternyata segini. Gitu. Jadi itu kalau yang under dan over. Lalu ada lagi yang namanya confused, bingung, positioningnya bingung gitu. Saya sering bingung untuk membeli suatu produk. Gitu. Nah, gimana Bu? Kalau bingung, confused ini positioningnya tuh nggak jelas, sehingga publik itu bingung. Biasanya ini terjadi kalau kita pernah atau apalagi kalau sering gitu ya, berganti positioning. Maksudnya gimana? Gitu. Ya jadi misalnya tadinya kita tuh ingin dikenal sebagai produk yang murah, misalnya seperti itu. Saking tadinya tuh pikirannya, strateginya pengen ngambil pangsa pasar yang luas begitu ya. Yang low, inilah ya, price gitu ya. Jadi kita jualannya misalnya pengen dikenal sebagai yang murah, gitu terjangkau. Gitu ya. Ternyata sejalan waktu, ternyata ini tidak sesuai dengan ini kita, dengan strategi kita sendiri. Revenue juga jadi beda misalnya dan sebagainya. Sehingga di tengah jalan kita rubah deh. Misalnya kita pindah segmen atau dengan sendirinya harganya berubah gitu ya. Lalu udah deh kita jangan jualan harga deh, karena toko sebelah juga jualan murahnya gitu. Udah deh kita kalau gitu kita ganti berkualitas gitu. Nah ini kan lain lagi. Apalagi kalau berkualitas itu biasanya identik dengan tidak murah gitu ya. Nah jadi konsumen akan bingung. Ini yang namanya confused. Nah itu tuh sebenarnya kebijakannya dari perusahaan ya Bu. Kan perusahaan pastinya punya target, gitu kan, punya target dan sebagainya, gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ya, perusahaan sendiri yang harus punya ini. Ya ini memang istilahnya action dari corporate ya. Dia mau bagaimana gitu. Nah itu jadi ya memang harus ditetapkan ya, kalau kita mungkin Renstra gitu jadi harus rencana strategisnya apa gitu ya, berlanjut gitu. Baik, jadi ketika ganti di tengah jalan, itu juga harus dilakukan dengan smooth. Kalau enggak nanti confuse positioning gitu. Nah itu yang ketiga Pak Hadi. Tadi saya bilang kan ada 4 ya. Boleh. Nah yang terakhir tuh namanya doubtful. Ya, meragukan, diragukan gitu. Jadi positioning itu diragukan. Nah ini biasanya terjadi pada kesalahan perusahaan dalam menyampaikan tujuan position yang diinginkan di benak masyarakat. Contohnya misalnya ketika beriklan misalnya itu terlalu bombastis gitu ya, sehingga istilahnya PHP gitu ya. PHP gitu ya. Nah, jadi, ada nggak Bu? Ada produk mau disebutin mereknya? Jangan dong, jangan. Nanti saya dibilang mendiskreditkan. Jadi ada tuh, saya nggak usah nyebut merek, tapi saking semangatnya beriklan, sehingga katanya, kalau minum ini jadi kuat, bahkan di situ modelnya sepuh ya, bukan sepuh ya, setengah udah STW lah, saya lah gitu ya, gitu. Itu kok jadi bisa naik gunung karena minum ini gitu. Itu kan sebetulnya
ya kita kan butuh logika juga ya untuk meyakinkan Berarti customer. tidak Itu sesuai doubtful. ekspektasi ya Bu ya. Itu jadi kesannya gini, doubtful tuh jadi apa iya sih Hmm. gitu loh, apa iya sih gitu. Itu doubtful Doubtful positioning. ya, positif. Oke, ada lagi Bu? Udah ya? Itu itu Empat ya? mispositioning. Nama. Oke, baik Bu. Nah, tadi kita bicara tentang positioning. Sekarang karena Bu Nova ini kan komunikasi bisnis, ada mata kuliah juga atau RPS-nya tentang branding juga. Nah, sekarang kita bicara tentang branding nih Bu. Ya Bu ya, terkait branding ini ada tips dan atau strateginya nggak untuk melakukan branding? Oke. Untuk branding itu memang kita butuh konsistensi ya, Oke. konsistensi yang kuat gitu ya, dari mulai perencanaan sampai ke actionnya seperti itu ya. Kalau kita bicara branding, brand itu kan biasanya orang langsung pikirannya ke logo ya. Tadi kita sempat nyebut checklist itu ya, Oke. Nike lah ya, Oke. nggak apa-apa kita Oke. sebut. Nah jadi memang itu pentingnya membuat logo yang mudah diingat, yang simple. Jadi kalau bikin logo tuh yang kalau bisa jangan terlalu rumit gitu. Jadi Mudah orang diingat mudah ya? diingat Oke. gitu. Simple. Gampang ingat. Gampang ingat itu. Gampang ingat tuh ini Bu, toko akuarium yang di Toko ikan ya, mana tuh? Karapitan. Karapitan, gitu gampang. Nanti sertain promosi ini, gampang ingat ini kita. Oke ya. Nah jadi logonya itu harus memorable. Ya, Ya, oke, harus baik. memorable. Begitu lihat logo itu orang langsung ingat, gitu ya. Lalu juga kita bisa cara lain lagi kita sisipkan value, ya value dalam brand kita. Ya. Kalau saya boleh kasih contoh barangkali ya, mungkin kalau apa ya merek brand yang branded gitu ya, Ya. yang terkenal Hermes misalnya ya. Oh iya, iya. Nah itu kan tas yang aduh cuman seuprit gitu Kecil. tapi harganya semobilen gitu Iya. ya. Nah kayak gitu. Itu kan sebetulnya kalau dilihat dari fungsi, kalau saya ini dosen nggak bisa tuh pakai tas segitu. Karena nggak mampu beli Bu. Pertama nggak mampu beli. Pertama nggak mampu beli. Yang kedua kalaupun mampu ini yang dibawa banyak. Nah, ya betul. Jadi tasuk tisu hunkul yang masuk ya, hanya tisu. Iya. Nah jadi kenapa kok Hermes ini berani jual harga sampai ya fantastis ya sampai puluhan ratusan juta untuk tas segitu. Nah, karena yang dijual bukan semata-mata tasnya, tapi kan dia lebih jual ke prestisnya gitu. Karena kalau tidak sangat mahal itu para seleb nggak mau beli gitu. Jadi serba kagok mana. Jadi sekalian value-nya yang dijual. Nah itu kalau untuk value. Yang ketiga mungkin ini ada 4 ya tipsnya ya. Yang ketiga mungkin inovatif. Oke. Ya itu mutlak tuh. Ya kalau di kita mungkin ada deh produk yang sangat dikenal oleh anak kos nih. Apa coba yang suka buat sarapan, kepepet cuma 3 menit. Apa ya kira-kira? Saya bukan anak kos. Ya, ini adalah produk-produk mie instan. Saya nggak Oke, usah mie nyebut instan. merek, ya. Saya nggak usah Mie instan nyebut kan merek. semuanya Ibu ya. Iya, instan kan generik. Generik. Ya, tapi ada nih merek yang sangat inovatif, yang mie instan rasa anu, Iya. kuliner Nusantara tuh dia punya semua. Bahkan kemarin Pak Hadi, believe it or not, saya tuh baru tahu kemarin, Iya. si merek ini itu mengeluarkan merek ada campurannya dengan spaghetti, jadi mie geti. Ketahuan deh merek apa yang saya Baru maksud. tahu. Tapi oke lah, ini memang top brandnya untuk Karena saya jarang mie makan instan. Saya juga baru lihat sih. Oh, gitu. Sampai ada kayak gini. Jadi ini memperlihatkan apa ya inovasi. Nah ini bakal ini yang membuat merek ini rajanya lah di bidang permie instan. Gitu ya. Oke. Nah yang terakhir adalah untuk strategi branding itu PR campaign. Oke. Ya, Ini jadi- yang paling penting kayaknya. Ya ya masing-masing penting semuanya Punya penting peranan gitu tersendiri Masing-masing ya. punya Punya peranan gitu sendiri ya. Baik. Nah, PR campaign ini biasanya lebih ke lebih ke istilahnya ya, karakter perusahaan. Karakter perusahaan. Jadi kalau saya boleh nyebut, barangkali ada salah satu produk skincare gitu ya. Nggak apa-apa deh saya sebut deh, misalnya The Body Shop deh gitu ya. Nggak apa-apa lah ya.
kita bukan sedang beriklan ya. Bukan. Ini akademik loh ya. Oke. Nah, Tapi kan contohnya itu. contohnya itu. Ya. Jadi misalnya The Body Shop, ya The Body Shop itu PR campaign-nya itu adalah dia menjual produk yang ramah lingkungan. Kan kita bisa lihat bahwa The Body Shop itu nggak pernah pakai kantong plastik. Ya. Dia pakai paper bag, ya, yang daur ulang, reuse, recycle, ya seperti itu. Lalu juga di paper bagnya dia konsisten, dia tulis against animal testing, ya, jadi tidak melakukan percobaan terhadap binatang. Ya, jadi semuanya sangat natural gitu ya, sedapat mungkin mengakomodir bahan-bahan natural. Nah ini kaitannya dengan PR campaign. Jadi dia jualan tapi juga menyuarakan cinta lingkungan. Atau kalau di produk yang lebih domestik di kita barangkali salah satu merek teh, nah ya saatnya untuk keluarga berbicara, betul. Ayo bicara kumpul. Itu kan ada apa namanya ya? Ada kampanye untuk menghangatkan kehidupan keluarga. Jadi bukan semata-mata jualan teh gitu loh ya. Nggak semata-mata minum teh gitu ya, tapi ada misinya. Misi yang tersampaikan kayak gitu ya. Baik. Itu akan memperkuat brand ya. Nah, baik Bu. Kita masih bicara tentang brand. Kalau untuk melihat suatu brand Bu ya. Nah, kira-kira bisa dilihat dari aspek mana saja? Aspek apa saja untuk brand itu? Ya, baik. Ada yang namanya information feeds. Ya. Information feeds. Artinya kalau kita lihat hal ini, maka itu sudah langsung merepresentasikan brand itu. Ya. Banyak nih, mungkin ada berapa? Ada 9, ada 10 gitu ya. Nah, tapi contohnya begini, kita lihat satu-satu. Seperti misalnya tampilan fisik, ya, misalnya bangunan, bangunan dengan layout interiornya, itu kan fisik ya. Tapi kan Pak Hadi, kalau Pak Hadi datang ke misalnya ke bank deh gitu tampilannya udah oke ini bank, ya ini bagus lah, bersih gitu ya. Kita belum ketemu interiornya SDM, bagus. Kita belum ngomong SDM ya. Kita baru ngomong fisiknya, bangunan dan interiornya bagus. Kira-kira mendatangkan rasa percaya enggak ke customer sebagai nasabah? Percaya. Karena dari fisik kan. Fisiknya. Kita lihat, fisiknya oke, berarti ini bank bonafit. Deh, aku taruh duitku di sini, nabung di sini, percanten kan gitu kan, percaya. Bandingkan kalau misalnya Pak Hadi datang ke bank yang ya mungkin tidak serapi yang tadi deh gitu ya, asal ruang tunggunya juga nggak pakai nomor gitu ya, sehingga ini abis ini siapa. Saya ragu jelas ya. Kita menaruh duit di situ, ya kan? Masih mending saya taruh di celengan. Lebih di bawah bantal. Iya, bawah bantal itu lebih saving ya. Nah itu salah satunya. Jadi dari bukti fisik gitu ya, dari bukti fisik. Lalu kita juga bisa lihat dari cara perusahaan ini mempublikasikan bisnisnya, ya, publicity, ya, kita bisa lihat dari situ. Lalu kita bisa lihat juga dari advertisementnya, ya, iklan itu Pak Hadi bisa kita lihat iklan yang keren, ya, dengan iklan yang bikin sendiri kan, gitu ya. Nah itu kan memperlihatkan apa itunya, brandnya kan, kita nggak mungkin. Pak Hadi nggak mungkin melihat brand produk-produk yang keren, yang mendunia, tapi iklannya ece-ece. Nggak mungkin iklannya diulang-ulang 3 kali, enggak. Sekali atau berapa inilah. Ya pasti iklannya pasti bagus. Ya, yang dari hasilnya itu juga kita lihat, ini mahal. Ya, gitu. Nah seperti itu. Lalu juga dari promotion toolsnya, brosurnya. Kalau kita jualannya menjanjikan kualitas, kira-kira Pak Hadi mau nggak pakai brosur fotokopian? Percanten tuh. Kan banyak Bu sekarang brosur fotokopian gitu. Iya, tapi kan itu berarti nggak bisa dong kita menjanjikan luxury. Ya, misalnya produk kita menjanjikan kemewahan, lah brosurnya aja kertasnya begini, gitu. Nah itu semua harus konsisten. Jadi kalau kita menjanjikan kemewahan, misalnya kita hotel bintang 5 misalnya ya, bisnis kita ya,
kalau ada brosurnya juga kertasnya harus yang luxury, print kualitas printnya juga harus bagus gitu, elegan. Berarti gitu. itu menentukan juga Bu ya? Iya dong, Untuk konsisten tadi yang saya konsisten. bilang ya. Oke. Karena kan the key of quality adalah konsistensi, Konsistensi. ya, harus Oke. konsisten gitu. Nah seperti itu. Nah itu tadi yang fisik lah yang terlihat. Nah selain itu ada juga Pak Hadi, kita bisa lihat ini dari information feeds ini adalah SDM. Nah, ini yang paling penting Bu, karena kita itu kadang lupa. Nah Ya, itu. kadang kita lupa setelah kalau di pariwisata kita hanya menyiapkan infrastrukturnya saja, tapi kita lupa akan menyiapkan SDM-nya. Nah, menurut Bu Nova Nah, gimana? itu dia. Nah itu penting, nggak bisa Penting, ya? karena SDM itu Hmm, appearance and attitude ya, Oke. maksudnya penampilan dan sikap dari karyawan kita ya, itu menjadi brand perusahaan, bisa menjadi apa ya? Ya setiap orang itu adalah duta bagi brandnya, Oke. gitu. Jadi kalau ada misalnya karyawan yang careless gitu ya, atau kelihatan tampilannya nggak profesional begitu ya, itu kan sekaligus juga menunjukkan bahwa perusahaannya nggak benar nih, Oke. gitu. Walaupun mungkin satu loh, Iya, tapi kan jadi karena kena semua gitu ya, iya, Mbak. kan dilas setitik itu katanya. Iya. Nah, berarti itu juga kembali lagi kalau kita bicara SDM, Iya, pelayanan, Bu. iya betul. Attitude tadi Attitude, kan. ya. Ya, service itu Service ya. masuk di dalam juga di ambience, masuk di dalamnya. Ambience, kenyamanan. Kenyamanan. Ya. Jadi ketika customer ya atau klien atau wisatawan kalau Ya. kita ya menggunakan produk kita lalu Ya. merasa nyaman, nah itu brand kita bagus. Oke. Jadi kalau sampai ada customer yang nggak nyaman pakai produk kita, Ya. ya berarti identik sama brand kita juga dong. Iya. Iya kan? Yang gampang deh hari-hari sepatu. Ya. So Pak Hadi kalau pakai sepatu terus nggak nyaman, Wah. eh, Sepatuku nyaman Bu, Ah, harganya 1 juta. Gaya itu 1 juta. ya gitu. Jadi kan ada istilahnya ada uang ada barang ya. Nah Gitu. itu yang penting. Yang penting bagi saya adalah ada uang dulu Bu. Ya. Kalau sudah ada uang baru saya bisa beli. Itu dia. Iya. Jadi Baik. ketika dipakai nyaman kan ketahuan itu berkualitas kan. Iya, Iya. pastinya. Dan pastinya kualitas itu kan kembali lagi ada brand juga ya Bu ya. Betul. Nah itu Ketika- yang terakhir nih, Terakhir. itu information feeds yang terakhir, brand itu sendiri. Hmm. Masuk di dalamnya nama brandnya, Iya. logonya, Iya. lalu misalnya tagline, Tagline. ya, tagline itu juga mencerminkan brand kita. Oh gitu ya. Logo, Oke. simbol, Iya, baik. itu Ada lagi Bu? information feeds ya. Itu tadi untuk information feeds saya kira. Itu ya. Berarti itu terakhir mungkin ya Bu ya kita bicara tentang positioning and branding Bu ya. Terima kasih banyak Bu Nova. Dengan Ini semangat. menambah wawasan saya Bu terkait komunikasi bisnis ataupun positioning brandingnya. Karena saya juga masih belajar nih. Sama Pak, saya Masih juga belajar tentang terus komunikasi gitu kan. Nah, baik Bu Nova, terima kasih banyak hari ini sudah berbagi ilmunya gitu ya terkait komunikasi bisnis. Kita bicara tentang positioning brandingnya gitu. Mungkin Bu Nova bisa datang lagi ya Bu, kita bicara Insya yang Allah. lainnya Bu Insya Allah, di sip. podcast Kapan kita ngobrol kita lagi ya? ya ngobrol lagi. Mungkin itu saja ya Bu ya. Oke. Saya tutup. Terima kasih banyak atas Bu Nova sudah hadir di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ataupun lain waktu ketika siap. Bu Nova ada waktu. Boleh ya? Saya undang Insya lagi Allah, Bu Nova. Insya Allah. Terima Baik. kasih banyak atas Ya. waktunya. Terima kasih Bu Nova. Saya tutup. Terima kasih atas pencerahannya. Gitu. Jadi mungkin sekian dulu dari saya menemani Bu Nova ya. Kita bisa ketemu lagi nanti lain waktu dengan tema Topik yang lain. topik yang lain. Terima kasih. Bye.